Masyarakat Kota Kendari umumnya masih banyak yang belum tahu bila sayuran dan buah-buahan yang dikonsumsi selama ini banyak yang menggunakan pestisida. Namun ada juga beberapa warga yang sudah mampu membedakan jenis sayuran mana yang dikembangkan dengan menggunakan zat kimia atau tanpa menggunakan zat kimia. Bao, salah seorang ibu rumah tangga di Kota Kendari, mengutarakan hal ini. Tahu itu kalau masalah yang dikena semprotan ke seperti bayam, kacang panjang. Jadi itu kacang panjang yang tidak kena itu semprotan kimia begitu, yang masih ada ulat-ulatnya, seperti bayam yang masih robek-robek itu tidak dikena ini, dia alami. Nah, ini sesuai dengan ada penjual sayur tuh saya tanya, karena saya juga enggak ini kalau masalah sayur-sayur yang mulus-mulus itu kan sudah kena semprotan yang ada kimia-kimianya. Secara umum penggunaan zat kimia seperti pestisida kepada sayuran dan buah-buahan akan berdampak pada kesehatan manusia. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Rahmi Ningrum, menjelaskan beberapa gejala umum yang dirasakan masyarakat jika mengkonsumsi makanan hasil olahan anorganik. Jelas penggunaan pestisida yang dipergunakan dalam sayuran dan buah-buahan ya berdampak pada kesehatan kalau memang tidak dikelola dengan baik hasil dari pertanian tersebut, ya. Seharusnya masyarakat sebelum mengkonsumsi sayuran atau buah-buahan tersebut mencuci dengan baik, dengan bersih sayuran atau buah-buahan tersebut dan memasak sayuran tersebut dengan baik dan benar. Biasanya gejala dari keracunan pestisida itu ya pusing, mual, lemah, ya. Kadang kalau yang dosis berat bisa sampai muntah, itu. Ya kalau itu di tingkat berat itu kan bisa juga membahayakan. Tapi kan dosis, maksudnya itu bisa untuk konsumen biasa pengaruhnya tidak sebesar pada penyemprotnya. Biasa yang beresiko tinggi untuk terjadinya keracunan pestisida itu biasa pada petani penyemprot. Itu Iya. Sebetulnya kan harus terakumulasi dalam jangka waktu lama. Terus juga hasil dari itu kan ya tidak, maksudnya tetap ada tapi tidak seberapa. Apalagi kalau memang sudah dicuci bersih-bersih dan dimasak baik-baik. Yang berisiko tinggi untuk keracunan pestisida justru di petani penyemprotnya itu. Kalau dia tidak sesuai protapnya dalam menyemprot. Iya. Karena memang sekarang penggunaan pestisida agak susah memang untuk dihindari. Karenanya banyaknya hama dan lain-lain. Sebenarnya penggunaan zat kimia seperti pestisida dilakukan petani untuk mencegah dari ancaman hama seperti belalang dan jenis hama lainnya. Petugas PPL Desa Alebo, Kecamatan Konda, Mahmud Suryana mengungkapkan, banyaknya penggunaan pestisida bagi petani disebabkan karena sulitnya mendapat pasokan pupuk organik. banyak digunakan di masyarakat petani yang ada di sini itu kebanyakan apa? Tumpang sari. Jadi kalau misalkan mereka itu tanam habis jagung, itu langsung kacang panjang. Jadi kan istilahnya pergiliran tanaman. Gitu. Ya, nanti habis kacang panjang, kalau memang masih ada waktu, kira-kira masih ada hujan, mereka tanam seperti bayam, kangkung. Itu mereka di situ begini rata-rata. Pertanian jangka pendek semua tanamannya. Jangka pendek. Kalau jangka pendeknya, kalau jangka panjang ya seperti rambutan, itu jangka panjang di situ. Jadi itu istilahnya kalau petani yang punya lahannya luas ya memang ada buah-buahannya. Ada buah. Iya, kalau yang kurang lahannya ya apa adanya itu dia tanam itu saja. Pak, pernah dengar metode pertanian organik ya? Pernah.
pernah dengar. Di desa Lebos ini model pertanian seperti itu sudah ada yang lakukan? Masih belum, Pak? Kalau metode pertanian organik itu di sini masih setengah-setengah, karena kalau organik itu kan semuanya harus organik, Pak, ya. Iya. Dari pestisidanya apapun masih organik. Tapi di sini kalau perlakuan di dalam tanaman, di perlakuan tanahnya di sini memang organik, karena rata-rata di sini pakai pupuk kandang. Nah, nanti kalau itu pun kalau nanti pestisida itu dia kalau melihat hamanya, kalau memang hamanya mungkin sudah banyak, itu sekitar mungkin 30% dia menyerang, seperti untuk kacang panjang, nah itu mereka semprot dengan pestisida. Ya, begitu. Jenis hama yang sering kali mengganggu tanaman di sini apa aja, Pak? Kalau untuk hama itu seperti belalang, kutu, itu yang sering menyerang di sini. Yang sering belalang, kutu, ya. Belalang dengan kutu itu yang sering menyerang itu kalau hamanya. Pak, sudah ada pantauannya Bapak di lokasi-lokasi pertaniannya masyarakat yang menggunakan organik secara keseluruhan dengan yang anorganik itu, Pak? Belum ada. Kalau keseluruhannya belum ada. Belum ada, Pak. Masih tetap gunakan itu. Masih tetap gunakan pestisida. Karena petani itu dia tidak mau repot. Tidak mau repot. Iya. Karena kalau kita menggunakan seperti pestisida organik, itu kan harus dia itu membuat sendiri. Iya. Tadi dia memerlukan tenaga yang ekstra, waktu yang ekstra. Dia itu maunya ada, kalau memang ada yang menjual itu pupuk organik pestisida organik, dia langsung beli itu. Mungkin begitu. Jadi kalau dia membuat dari mulai dia agak kerepotan. Ada kerepotan, Pak, karena banyak waktu yang tersita. Maraknya penggunaan zat kimia yang membahayakan kesehatan manusia nampaknya sulit dihindari. Karena selain praktis dalam penggunaannya, juga karena anggapan petani bahwa menggunakan pestisida tidak mempengaruhi kesehatan tubuh manusia, terkecuali melebihi daripada dosis anjuran. Namun pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian Sulawesi Tenggara nampaknya tidak bisa berbuat banyak. Beberapa petugas pertanian Sultra tidak bersedia memberikan keterangan tentang langkah antisipasi yang akan mereka lakukan. Petugas pertanian Sultra terkesan pasrah menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada petani.